Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen, yaitu serta advisor dari PCD Study Center, yaitu Pak Irwan dan Ibu Nismi. Yang terhormat kepada para narasumber kita pada hari ini, yaitu Bu Yesi dan Ibu Fitriani, kakak, abang, dan teman-teman yang saya banggakan, beserta para peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang kepada kita semuanya dalam acara Disnatalis yang pertama dalam peringati Hari Ulang Tahun PCD Study Center. Yang pertama, dengan mengadakan webinar sharing dan hearing dengan tema Rethinking Prospect of PR Student yang membahas mengenai bekal bagi mahasiswa hubungan internasional yang masih bingung terkait prospek karir jurusan ini, yang khususnya berkutat dalam dunia akademisi dan penelitian. Yang mana webinar ini akan dibawakan oleh para pemateri kita yang berpengalaman dan luar biasa, yang tentunya akan memberikan banyak insight bagi para peserta webinar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul dalam menimba ilmu pada hari ini dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Walaupun harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap diberikan kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam. Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani akan memandu acara pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara hari ini dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan MC yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kata sambutan oleh perwakilan dari PCD. Yang keempat, kata sambutan oleh perwakilan dari advisor PCD. Yang kelima, perkenalan moderator webinar kita, yaitu Bu Nismi. Yang keenam, yaitu pemaparan materi oleh speaker atau pemateri kita, serta diskusi dan sesi tanya-jawab. Yang ketujuh, itu penyerahan sertifikat virtual. Yang kedelapan, itu pengumuman pemenang esai. Dan yang terakhir, yaitu penutupan dan sesi dokumentasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator, dipersilahkan.
Baiklah, acara selanjutnya yaitu salam pembuka atau opening regards oleh perwakilan dari PCD, yaitu Direktur dari PCD Study Center, itu kepada Bang Wandi Hasibuan. Kepada Bang Wandi dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para hadirin semuanya. Pertama-tama, puji syukur kita ucapkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa mengadakan acara kita, yaitu sharing hearing pada pagi hari ini. Tidak lupa juga salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pemateri kita Ibu Dr. Fitriani PhD selaku pemateri yakni peneliti dari Center for Strategic and International Studies CSIS Indonesia. Yang saya hormati pemateri kita Ibu Dr. Yesi Olivia SIP Mineral selaku pemateri yakni dosen HI dari Universitas Riau. Yang saya hormati moderator kita yang akan memandu jalannya acara Ibu Dr. Yusnarida Ekanismi SIP MSI, serta teman-teman panitia dan para hadirin yang telah bergabung pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Wandi Ardiansyah Hasibuan, selaku Direktur dari PCD Study Center, mengucapkan terima kasih yang sangat besar, khususnya kepada pemateri kita yang telah memberikan waktunya untuk menjadi bicara pada acara kali ini. Yang saya hormati, adapun Peace, Conflict, and Development Study Center merupakan wadah yang diinisiasi oleh mahasiswa HI UNRI untuk mengembangkan kemampuan, ilmu, serta pengalaman dalam memperdalam studi HI dengan menyadari bahwa ilmu ini memiliki banyak diskursus dan topik kajian yang sangat luas. Menyadari ini, maka PCD Study Center telah mengadakan beberapa kegiatan seperti webinar dengan berbagai topik, dan juga memberanikan diri untuk melatih kemampuan menulis dengan mengadakan workshop dan mempublis karya tulis ilmiah di website PCD maupun di media lain. Dan tidak lupa juga kita turut membagikan info-info terkait isu hubungan internasional yang kita bagikan dalam sosial media PCD dan sosial media lainnya. Hadirin yang saya hormati, kini PCD Study Center telah mencapai usianya yang baru 1 tahun. Di usia yang muda ini, kita telah berhasil memulai sebuah langkah untuk menciptakan sebuah kebiasaan akademis yang berguna untuk perkembangan kita, khususnya mahasiswa HI. Sebagaimana kita membicarakan geopolitik dalam kelas, selalu ada yang namanya tantangan dan peluang yang dihadapi negara-negara. Begitu juga dengan PCD Study Center. Meskipun memiliki berbagai kekurangan dalam beberapa aspek, kita masih bisa menghadapi tantangan dan peluang ini dengan dibantu oleh para advisor kita hingga bisa mencapai usia 1 tahun ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat Disnatalis pertama buat PCD Study Center dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami. Hadirin yang saya hormati, terakhir dalam acara webinar yang bertajuk Rethinking Prospect of International Relations Scholars, ini kita semua menyadari bahwa prospek dari sarjana HI itu tidak hanya semata-mata menjadi diplomat atau duta besar sebagaimana tren anak HI yang biasanya. Terkhusus pada webinar ini, kita akan mencari tahu sisi lain prospek dari jurusan HI, yaitu akademisi, yang diwakili oleh 2 pemateri kita, yakni peneliti dan juga dosen. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, dan para peserta bisa mendapatkan banyak insight dari acara kita kali ini. Sekali lagi, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuki acara selanjutnya, yaitu perkenalan moderator kita pada hari ini, yaitu Ibu Dr. Yusnarida Ekanismi, MSI, yang mana beliau merupakan seorang dosen HI Universitas Riau dan sebagai advisor dari PCD Study Center, yang akan memandu kita pada acara inti pada hari ini. Kepada Ibu Nismi, dipersilakan, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai nih Putri atau gimana nih Put? Langsung aja, Bu. Oke, ya terima kasih kepada seluruh panitia, tim dari Peace, Conflict, Development, Security Study Center ya, sudah berulang tahun yang pertama. Ya, ini prestasi luar biasa buat anak-anak yang PCD.
terutama ini kegiatan yang di luar dari kampus, tetapi orang-orangnya penuh energik ini, anak-anak yang penuh energik ini. Saya perkenalkan diri dulu dua pemateri kita yang sangat luar biasa dan sudah berkenan hadir gitu ya. Pertama Ibu Dr. Fitriani. Selamat datang Ibu di webinar kita hari ini. Izinkan saya memperkenalkan Ibu kepada para peserta webinar kita. Ibu Dr. Fitriani saat ini aktif di CSIS ya Bu dari 2017 sampai dengan sekarang. Beliau menyelesaikan studi doktor beliau di University of Cranfield UK di Inggris 2013 sampai dengan 2016 dengan konsentrasi di Defense and Security Management. Beliau mendapatkan gelar MA-nya di ITB itu di tahun 2007 sampai dengan 2009, menyelesaikan studi S1 beliau yang dapat dua gelarnya, dua studi yang beliau tempuh, yaitu satu untuk studi hubungan internasional sendiri, masih di UI juga, yang satu lagi fokus pada ekonomi manajemen, masih di UI juga. Jadi beliau memang satu orang yang pembelajar yang luar biasa sekali. Mungkin nanti kita bisa mengambil contoh baik, semangatnya apa gitu ya, belajarnya penuh dengan prestasi. Belum lagi ketika membacakan working experiences-nya ada banyak sekali catatan yang beliau bisa torehkan ini. Ya, jadi kalau baca CV-nya Ibu Dr. Fitriani, kita jadi merasa bahwa harus ditiru, ya, pantas untuk dijadikan role model. Saya aja jadi kagum loh Bu ya. Terus yang kedua ada Ibu Dr. Yesi Olivia, ini beliau adalah sahabat sekaligus kolega saya. Beliau juga menyelesaikan S1-nya, kalau ini S1 HI, selesainya 2000 tahun berapa Ibu? 2003. Untuk S2-nya di Monash University Australia, selesai tahun 2008. Ambil program doktor masih juga di Australia, di Flinders University, menyelesaikan studi program doktor beliau di 2019. Beliau pakarnya, kajiannya keamanan, strategi keamanan, jadi mungkin ini duet yang pas gitu ya, sama-sama concern pada isu-isu keamanan. Kalau Ibu Fitriani tadi juga ada isu gender ya Bu ya, untuk inequality-nya di yang CSIS sampai sekarang saya tadi baca CV-nya. Oke, berarti kapan-kapan mungkin Ibu bersedia Bu diundang di Pusat Studi ASEAN untuk membicarakan bagaimana inequality gender di kawasan studi Asia Tenggara. Ya mungkin untuk tidak memperpanjang, tema kali ini PCD mengambil temanya adalah rethinking prospect of ER students gitu ya, karena mungkin banyak sekali kegundahan atau keresahan gitu nih, anak HI sebenarnya mau ngapain, setelah tamat mau jadi apa gitu ya. Jadi mungkin ada perspektif-perspektif baru yang bisa disampaikan oleh Ibu Dr. Fitriani ataupun oleh Ibu Dr. Yesi Olivia yang bisa memberikan pencerahan begitu luasnya kira-kira keilmuan HI ini mau dikemanakan, mau seperti apa, mau jadi apa, kira-kira para studinya, para penstudinya mau seperti apa kiprahnya, ini mungkin yang perlu diperjelas gitu ya, perlu diberikan pencerahan. Silakan mungkin siapa yang mulai, atau Ibu Dr. Fitriani dulu lah ya, baru nanti ke Ibu Dr. Yesi Olivia. Silakan Ibu, waktu untuk webinar kami persilakan mungkin 30 menit Ibu ya, jadi nanti lebih banyak sesi diskusinya. Kalau ada materi mungkin Ibu yang mau di-sharekan atau seperti apa? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenalannya yang sungguh sangat baik, Dr. Yusnarida Eka Nismi. Perkenalkan, nama saya Fitriani, saya peneliti di Center for Strategic and International Studies CSIS Indonesia dan juga dosen di Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Saya mengampu masyarakat transnasional dan gender dan politik internasional. Saya sudah memberikan slide saya kepada panitia, semoga bisa di-share.
Sebenarnya saya agak malu tadi diperkenalkan karena menurut saya jalan hidup saya cocok untuk saya, dan saya percaya bahwa Allah, Tuhan kita masing-masing memiliki jalan bagi diri kita sendiri, dan saya percaya bahwa kita akan berada ditempatkan di mana kita paling dibutuhkan. Jadi mungkin bisa langsung mulai saja share slide. Semoga saya tidak terlalu panjang, dan mungkin jaringan internet saya kurang stabil pagi ini. Jika kurang stabil mungkin nanti bisa dipotong dan dilanjutkan oleh Dr. Yesi untuk sharing, karena slide saya sudah di bagian panitia. Silahkan di full screen saja, tidak apa-apa. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang kerja saya sebagai peneliti, latar belakang saya, apa itu pekerjaan peneliti, kegiatan sehari-hari, suka dukanya pekerjaan peneliti. Jika rekan-rekan ingin tahu sebenarnya apa sih makhluk peneliti ini, apakah keahlian yang dibutuhkan, dan bagaimana untuk memulai jika kalian ingin menjadi seorang peneliti. Tidak harus menjadi seorang Fitri, kalian bisa menjadi diri kalian sendiri, di mana pasti orang tua kalian bangga telah mencapai posisi dan berkuliah di Universitas Riau, dan mungkin saya tidak tahu apakah ada mahasiswa dari luar atau masyarakat umum, tapi saya yakin orang tua kalian pasti bangga. Dan sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat Dies Natalis, selamat dan sukses, Peace Conflict Development Studies, Universitas Riau, dan ini adalah contoh yang sangat baik bagaimana keaktifan mahasiswa bisa menginspirasi. Jadi saya di sini sudah generasi old, saya belajar dari rekan-rekan yang mungkin bisa menginspirasi saya juga, karena saya udah nggak zaman kali, udah dipinggirkan gitu kan. Dan mungkin kenapa ada yang nanya kenapa saya dulu ngambil jurusannya 2, karena biasa kan orang tua yang ngambil jurusan HI nggak bisa kaya gitu kan. Ya mungkin nggak semua orang tujuan hidupnya mau kaya gitu kan. Kalau kaya ngambil jurusan ekonomi gitu kan. Tapi kenapa kita belajar hubungan internasional gitu kan? Kalau dulu founding father, sayangnya waktu itu kebanyakan laki-laki yang membangun bangsa ini, itu memiliki 2 alasan bagaimana Indonesia bisa menjadi negara sukses. Yang pertama adalah kestabilan dalam negeri, dan yang kedua adalah kestabilan di luar negeri. Dan kestabilan di luar negeri itu Indonesia memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Gitu. Tidak mungkin Indonesia bisa stabil jika di dunia masih ada konflik, seperti kita alami waktu itu Perang Dunia Kedua. Jadi disinilah kita bekerja menciptakan perdamaian dunia dan mewujudkan pembangunan, gitu kan. Jika negara-negara ada yang masih miskin, ada failed state, pasti tidak akan ada perdamaian dunia. Jadi dimanapun kalian memfokuskan kajian kalian dalam hubungan internasional, kita bekerja bersama-sama menciptakan perdamaian dunia dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Lanjut, mungkin tadi saya sudah membacakan apa saja yang akan saya share hari ini. Ini kerangkanya, jadi agar saya bisa menjadi accountable. Jadi kuliah di jurusan HI, kadang-kadang kita yang mengambil jurusan HI nggak tahu apa itu jurusan HI, apa yang kita belajar sampai kita hadir di sini. Kita nggak tahu, kita belajar realisme, liberalisme, globalisme, kita nggak tahu kenapa kita belajar Morgenthau, Josephnya gitu kan, dan mempertanyakan apakah ini passion saya gitu kan, mana nih lama banget jadi diplomat gitu kan, dan apakah saya bisa jadi diplomat di Jakarta dengan misalnya untuk cara masuk yang sulit sekali, bersaing dengan ribuan orang gitu, dan ada dari jurusan lain yang juga semakin banyak diterima, dari jurusan hukum gitu kan, apalagi untuk misalnya diplomasi internasional, perjanjian hukum internasional gitu. Jadi kita kadang-kadang mencari apakah ini yang saya mau gitu kan. Tapi kalau saya mempertanyakan gitu kan, saya sebenarnya masuk jurusan HI adalah kebetulan juga. Saya nantilah kita bisa ngobrol mengapa begitu. Tapi saya ketika sudah di sini saya menikmati gitu. Mengapa? Karena ketika kita di jurusan HI kita belajar melihat dari helikopter view gitu. Mengapa hal itu terjadi? Misalnya, mengapa Indonesia mengalami transisi demokrasi 1998?
gitu kan. Dan mungkin kalian ada yang baru lahir 1998, tapi itu terjadi karena terjadi krisis ASEAN monetary crisis dimulai di Thailand dari sistem baht, dan itu memiliki domino efek ke negara-negara di Asia Tenggara yang mana terpengaruh. Indonesia sangat terpengaruh. Kenapa waktu itu kita menginvestasikan banyak sekali uang kita ke hal yang investasinya lama. Jadi investasinya bangunan, gedung gitu. Padahal uang itu adalah uang hutang gitu. Jadi kita ngutang dalam US dollar, kita harus bayar US dollar, padahal waktu US dollar tiba-tiba menjadi tinggi dan akhirnya banyak sekali PHK, dan akhirnya masyarakat tidak setuju dan tidak puas dengan pemerintah, dan akhirnya meminta kita berubah menjadi demokrasi dari rejim militer pada saat itu. Kalau kita belajar hubungan internasional, kita mengetahui itu semua gitu. Kita nggak tahu-tahu demo di jalan turunkan militer tanpa kita tidak tahu apa itu gitu kan. Nanti kalau yang tidak tahu sejarahnya bagaimana itu bisa terjadi setelah terjadi reformasi misalnya, seperti kita belajar di Myanmar. Setelah kita belajar bahwa demokrasi terjadi di Myanmar 2012, yang terjadi sekarang adalah demokrasi itu tidak sustainable, tidak berkelanjutan, karena mereka tidak tahu jangka panjangnya apa yang harus dilakukan gitu kan. Mungkin nggak buruk-buruk sama belajar di jurusan HI, dan sekarang saya mengetahui ketika saya di sana saya bisa jadi apa saja gitu, dan dengan ilmu ini saya memilih untuk menjadi peneliti kalau bisa lanjut. Apa sih pekerjaan peneliti itu? Apa sih yang saya lakukan gitu kan? Saya mengkaji suatu isu secara detail gitu. Yang menarik dari peneliti adalah itu sama seperti kalian membuat skripsi atau tugas akhir. Ada yang di sini bahagia mengerjakan tugas akhir? Nggak ada gitu. Itu sebenarnya adalah kebebasan kalian. Membuat skripsi atau tugas akhir itu adalah kalian bisa memilih, kalian ingin fokus kemana. Selama 3-4 tahun kalian belajar dengan semua ilmu yang dosen-dosen inginkan gitu. Tapi satu saat kalian bisa dianggap, oh kalian sudah mapan mengetahui dasar segala teori dari hubungan internasional, kalian memilih satu tema dan kalian mempelajari secara detail di situ. Kalian belajar menjadi peneliti di satu isu di mana kalian penasaran sekali, ingin tahu mengapa ini terjadi, gitu. Peneliti tidak pernah jarang sekali menjadi ahli nujum memprediksi masa depan. Yang kita kaji adalah tren. Mengapa itu terjadi? Mengapa itu terjadi di setiap beberapa tahun sekali, gitu kan? Mengapa Perang Dunia Pertama terjadi? Mengapa Perang Dunia Kedua terjadi, gitu kan? Dan kalau rekan-rekan mengkaji apa yang terjadi yang membuat Perang Dunia Pertama, misalnya depresi ekonomi 1939 yang akhirnya di tahun 30-an yang akhirnya memicu Perang Dunia Pertama, itu kita di masa pandemi ini kita mulai memasuki regresi ekonomi itu. Jadi ada yang memiliki ketakutan bahwa apakah kita akan masuk ke dalam Perang Dunia lagi gitu kan. Tapi itulah peneliti. Kita mempelajari apa yang dimaksud dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan kundian paradigma shift gitu. Jadi misalnya ilmu pengetahuan itu berkembang dari misalnya sebelum kita tahu dunia ini bulat dan dunia ini rata, terus tiba-tiba Newton melihat ada apel jatuh, ada gravitasi, dan berpikir bahwa bumi itu bulat. Tapi banyak sekali yang tidak setuju dengan dia, dan dia harus melihat bahwa ilmu pengetahuan itu ternyata berevolusi gitu. Dan itu dilakukan dengan pemikiran, dengan mengkaji gitu. Dan setelah melakukan pengkajian, pemikiran, penulisan, melihat apa yang telah ditulis sebelumnya, dipaparkan dan ditawarkan kepada pembuat kebijakan, yang itu membuat rekomendasi kebijakan berbasis data. Itu saya tunjukkan kajian-kajian saya dan bagaimana kajian itu bisa sampai kepada pembuat kebijakan. Saya bukanlah diplomat, saya tidak langsung bernegosiasi, tapi yang saya lakukan adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang melakukan negosiasi dan perumusan kebijakan agar mereka bisa mengambil keputusan berdasarkan data secara bijak. Misalnya contoh,
di sebelah kanan atas itu saya mengkaji tentang ASEAN dan sejauh mana keamanan cyber di ASEAN itu sudah tercapai gitu. Yang terjadi adalah ditemukan bahwa ada negara-negara ASEAN yang sungguh sangat maju. Kita tahu Brunei, Singapura dan Malaysia, sementara Indonesia dan Thailand dan Vietnam di tengah, tapi negara-negara Kamboja, Laos, Myanmar itu cenderung akan terjatuh kepada konsumen dari teknologi dan mereka bisa tidak tahu mereka bisa menjadi proksi serangan cyber. Indonesia sejujurnya adalah salah satu proksi serangan cyber di dunia dan dari situlah kami membuat buku ini, tim di CSIS, saya yang memimpin tim itu, dan melihat apa yang sebenarnya bisa kita lakukan. Dari kajian ini diberi masukan kepada Kementerian Luar Negeri di bidang Polkam, Politik Keamanan ASEAN, dan juga kami beraudiensi dengan Badan Siber Sandi Nasional, BSSN, dan juga Kempolhukam, yang akhirnya membawa Indonesia menjadi anggota UNGGI, United Nations Group of Government Experts on Cyber Security, yang mencoba menciptakan norma cyber, bagaimana negara bisa bertanggung jawab untuk keamanan cybernya. Saya sudah terlalu memakan waktu, saya rasa. Kalau bisa, mungkin nanti bisa menanyakan secara detail apa yang saya lakukan jika ada pertanyaan. Lanjut ya ke slide selanjutnya, kegiatan sehari-hari peneliti. Ketika menjadi peneliti, apa yang peneliti lakukan? Tentu saja saya melakukan penelitian melalui berbagai tahapan, yaitu perumusan kajian, memformulasikan pertanyaan penelitian, puzzle-nya di mana, apa yang ingin di masalah apa yang ingin dituntaskan, masalah apa yang ingin dijawab, dan melihat penelitian sebelumnya. Apakah penelitian ini sudah dijawab? Apakah saya cuma mengulangi pertanyaan sebelumnya? Apakah saya menjadi kaset rusak? Ataukah saya benar-benar menyelesaikan suatu masalah yang dibutuhkan? Jika itu sudah dilakukan sebelumnya, mengapa saya harus melakukan lagi kalau saya tidak bisa benar-benar berkontribusi? Waktu saya berharga, saya tidak hidup selamanya, kerjakan yang lain. Gitu. Dan menjadi peneliti itu kita tidak perlu takut salah, gitu kan? Nggak apa-apa salah. Yang penting saya tidak bohong, gitu. Itu yang paling penting. Karena kita mengambil keputusan dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang kita tahu sekarang. Itu adalah keputusan terbaik. Nanti kalau ke depannya ada ilmu pengetahuan lagi, penemuan lainnya, ya udah kita ganti kebijakan. Itu tidak apa-apa gitu kan. Tapi yang penting kita melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya. Peneliti juga mengumpulkan data, jadi harus memikirkan metode apa yang kita ingin melakukan pengumpulan data. Apakah kajian tulis, apakah kita melakukan wawancara, diskusi kecil. Pertama-tama kita membuat pilot data, pengujian, membuat survei misalnya, memberikan survei. Apakah kita survei langsung seperti CSIS dalam politik pemilu, kita biasanya melakukan survei langsung, atau kita melakukan survei internet. Kita melakukan survei, leader survei di negara-negara dunia, melihat bagaimana dampak pandemi, kita juga melakukannya. Dan kita melakukan pertemuan dengan pembuat kebijakan. Setelah kita melakukan penelitian, kita menyusun data, gitu kan. Data apa yang diperlukan untuk membuat, misalnya data mengenai ketimpangan tadi, Bu Dr. Yusnari dan meminta saya bagaimana informasi ketimpangan gitu. Apakah itu benar-benar menjadi masalah atau tidak, gitu kan? Apa yang bisa dilakukan misalnya? Apa yang perlu diperbaiki? Nah, setelah itu kita jangan lupa menulis laporan dan mengerjakan admin. Itu kadang-kadang saya tidak bohong, kadang-kadang admin itu harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kita benar-benar melakukan penelitian. Berapa banyak kita melakukan pertemuan, berapa orang, dan membuat diseminasi hasil penelitian. Di CSIS kita memiliki moto nalar ajar terusan budi. Kebetulan anak saya namanya Budi, tapi bukan karena itu sih saya masuk CSIS. Tapi apa yang dimaksud di sini adalah kita berpikir, kita menggunakan nalar, kita mengajar. Makanya saya di CSIS saya juga diizinkan untuk mengajar di universitas, dan saya meneruskan budi. Jadi meneruskan ilmu pengetahuan, dan saya berharap ini akan bisa dikembangkan oleh orang-orang yang mendapatkan informasi saya dan mendapatkan feedback. Apalagi yang bisa saya lakukan kemudian. Gitu. Jika penelitian saya kurang tepat atau ada yang bisa dikembangkan, saya
harus seorang peneliti tuh harus apa ya, tidak harus benar gitu, dia harus humble, harus menerima masukan karena itu adalah rahasia bagaimana ilmu pengetahuan bisa berkembang. Lanjut, suka duka peneliti. Yang pertama, dukanya dulu. Dukanya saya harus berkeliling ke banyak tempat, bertemu orang. Itu kalau saya sebenarnya introvert, saya orangnya pemalu, tapi saya harus mau nggak mau ketemu banyak orang, harus berani berbicara di depan rekan-rekan sekalian. Gitu. Siapa juga saya gitu kan, kadang-kadang kalau bertanya. Tapi ya saya ingin membuat sesuatu, saya ingin mengetahui gitu. Jadi yang pertama juga dengan hal ini saya tidak kaya. Tadi kan saya memilih untuk mengembangkan hubungan internasional dan bukan ekonomi, manajemen. Jadi saya memilih bahwa harta adalah bukan tujuan hidup saya gitu kan. Saya ingin kaya ilmu gitu kan, kaya yang lain gitu. Karena saya lebih suka berpikir bebas. Maksudnya bebas ini adalah untuk mengetahui apa yang ada di sana gitu. Yang saya harus menerima bahwa saya kadang-kadang jauh dari rumah karena saya harus melakukan penelitian. Saya turun lapangan ke Madura 6 minggu dan saya waktu itu pompa ASI jadi saya kirim gitu, tapi ya bisalah gitu. Jauh dari rumah secara fisik, kadang-kadang secara pemikiran karena kadang-kadang kita suka melamun memikirkan skripsi saya, misal kalau teman-teman saya memikirkan apa nih, misalnya tahun ini tugas saya adalah membantu Kementerian Informasi untuk G20, G20 untuk Digital Economic Working Group gitu. Itu yang harus saya lakukan untuk men-streamlining digitalisasi gitu, isu digitalisasi karena kita tahu tadinya negara-negara mengambil pajak dari warung kan, penjualan warung. Sekarang kita tahu orang jualan lewat Spotify, lewat YouTube gitu kan. Bagaimana itu dipajakin? Karena kalau nggak dipajakin negara akan miskin gitu kan. Nah, itu yang pemikiran G20 yang G20 yang ingin dikaji. Tony, yang ketiga adalah sulit untuk percaya kepada orang lain karena kita harus triangulasi data yang kita temukan. Informasinya benar nggak? Gitu. Apakah informasi ini benar? Kita harus cross check. Dari wawancara kita harus cross check, FGD kita harus cross check, survei apakah data itu masuk, dan kita harus cross check lagi dengan literatur, teori yang ada sebelumnya. Kalau sebelumnya teorinya seperti ini, mengapa fenomena yang terjadi tidak seperti teori? Apakah kajian wilayah dan waktu ini adalah waktu yang istimewa atau teorinya salah? Gitu. Itu yang kita harus melakukan apa yang namanya triangulasi. Dan kita harus kadang-kadang menemui hambatan penelitian gitu. Kalau misalnya pergi penelitian di mana gitu, terus tiba-tiba orangnya nggak mau diwawancara gitu, karena orangnya misalnya penting, saya harus menunggu 5 jam misalnya, ya udah nggak apa-apa. Atau kadang-kadang harus pergi kemana pesawatnya telat gitu kan, atau lain sebagainya gitu kan. Kadang-kadang karena perempuan, kadang-kadang juga untuk penelitian di wilayah publik bertemu dengan anggota dewan, kadang-kadang mereka juga tidak terlalu terbuka gitu, atau kadang-kadang mendapat komentar seksis. Ya itu resiko pekerjaan, tapi semakin kesini mungkin saya rasa semua orang jadi semakin terbuka dan ya nggak apa-apa, perempuan bisa jadi apa saja. Suka duka kemudian bisa lanjut. Sukanya saya tempo dan lingkungan kerja yang fleksibel. Yang kedua, saya mendapat dukungan dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Di slide selanjutnya, saya bisa terlibat langsung dalam perumusan kebijakan. Saya bertemu dengan orang-orang kementerian, gitu, dan misalnya dalam kasus kudeta Myanmar 2021 dan CSIS membantu negosiasi dan memberikan masukan kertas kerja tentang apa yang Indonesia bisa lakukan, sehingga akhirnya waktu itu Indonesia membuat inisiatif, dan ketika kita Jakarta meminta untuk pertemuan kepala negara istimewa di bulan April untuk membahas isu Myanmar, dan kita minta pertemuan tertutup, kita memberikan masukan ini yang Presiden harus lakukan dan harus Presiden sendiri. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi kadang-kadang beliau sangat mendukung isu ekonomi, tapi kadang-kadang isu hubungan internasional tidak terlalu terlihat. Dia mempercayakan kepada Burtno, tapi pada saat itu kita memberikan masukan bahwa Presiden Jokowi harus melakukan perundingannya sendiri, dan ini adalah poin-poin yang dilakukan, dan akhirnya setelah pertemuan di Istana, kita bisa
melakukan pertemuan tingkat tinggi ASEAN untuk masalah Myanmar, dan ada 5 point, ada kesepakatan 5 poin yang sayangnya sampai sekarang masih belum terwujud 1 tahun setelah hampir 1 tahun setelah kudeta Myanmar. Jadi nanti kita tuntut lagi apa yang harus kita lakukan, karena di sana humanitarian kekerasan terhadap kemanusiaan sudah sangat tinggi di Myanmar. Lanjut, apa keahlian yang perlu dimiliki untuk menjadi peneliti? Yang pertama adalah harus tekun, mengkaji suatu isu dan kemampuan berpikir out of the box gitu kan. Kita harus mampu untuk berpikir hal yang sebelumnya belum terfikirkan. Kalau seperti yang tadi saya sudah katakan, kalau penelitian itu sudah dilakukan sebelumnya, kalau penelitian itu gampang dan tidak susah, ya ngapain, itu kayak kaset rusak aja, kita tidak berkontribusi gitu. Yang kedua, untuk mampu melakukan penelitian kita harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia secara minimal, Inggris untuk membaca, dan sekarang kalau kita membahas tentang Great Power Rivalry, pertentangan negara-negara besar, kita setidaknya bisa belajar bahasa Mandarin untuk membaca publikasi di sana apa maksudnya gitu kan. Selain itu kita harus bisa menggunakan bahasa komputer yang tentu saja Microsoft dasar, dan bahasa pemrograman R, Stata, NVivo untuk melihat regresi. Misalnya CSIS membuat peta COVID-19 yang saya screenshot di sana untuk Provinsi Riau, dan dia dengan mengetahui bahasa pemrograman software ini bisa melakukan kajian tentang berapa dampak mobilitas di suatu wilayah dengan tingkat keterpaparan COVID dan ekonomi. Jadi apakah suatu kebijakan di suatu daerah itu baik atau tidak. Nah, kalau Riau saat 18 Januari 2020 ini ekonominya kondisinya baik dan kesehatannya baik. Kita ini belum, Omikron sepertinya belum sampai di sini, tapi harapannya tidak sampai. Dan sebenarnya dia bisa jadi film gitu, dia bisa melihat bagaimana proses kebijakannya dari masa ke masa. Tapi komputer saya nggak cukup kuat untuk bisa melihat bagaimana kebijakan Riau itu berfluktuasi dari tahun 2000 sampai 2022. Ini harusnya di sebelah kiri itu bisa jadi kayak titik Riau itu bisa berpindah gitu. Jadi dia bisa dengan bahasa pemrograman bisa melihat bagaimana kebijakan suatu provinsi itu berpengaruh kepada tingkat ekonomi dan tingkat kesehatan masyarakat. Dengan kemampuan berbahasa itu, seorang peneliti idealnya bisa membaca, menulis secara runut, dan menceritakan fenomena secara berdasar dan sistematis yang kemudian dapat memberikan masukan kebijakan. Yang terakhir, kemampuan yang perlu dimiliki peneliti adalah dia harus memiliki akses untuk mendapatkan informasi. Kalau kalian ingin mengkaji mengenai bagaimana misalnya ketimpangan suatu negara, kalian harus mengetahui ukuran ketimpangan itu. Apakah itu berdasarkan produk domestik bruto? Apakah itu produk domestik bruto per kapita? Apakah itu purchasing power party atau itu secara agregat? Kalian harus tahu informasi apa yang kalian gunakan. Jika kalian misalnya mengkaji tentang kesehatan di saat ini misalnya pandemi, kalian harus tahu vaksin yang kita dapatkan dari mana saja, berapa jumlahnya secara dari HI ya, dan apakah misalnya jika pertanyaan penelitiannya dia akan berpengaruh pada vaksin diplomasi gitu, apakah negara Indonesia dekat dengan negara pemberi vaksin terbanyak, kita harus juga mengetahui apakah kita mendapatkan vaksin itu secara donasi ataukah kita membelinya. Jadi harus ada dataset yang setiap peneliti harus memilikinya. Di CSIS kita memiliki bank data seperti ini, dan biasanya peneliti yang mengkaji secara spesifik isu tersebutlah yang bertanggung jawab atas dataset ini dan mengembangkannya. Selanjutnya, apakah saya sudah berhasil meyakinkan kalian untuk menjadi peneliti, saya nggak tahu, tapi kalau kalian ingin menjadi peneliti, kalian bisa memulai di mana? Mungkin bisa lanjut ke slide yang ke-6. Bagaimana memulai karir riset kalian. Yang pertama-tama, jangan malu-malu membuat skripsi dan karya akhir itu, buatlah itu passion kalian. Kalian mau membuat apa? Fashion dari masa ke masa. Ada jurnal Oxford tentang fashion dan melihat tentang boneka, bagaimana boneka itu berhijab gitu kan, dan dia melihat dengan kajian transnasional tentang kepantasan. Itu bisa jadi jurnal, bisa dikaji juga. Ada yang menulis
tentang misalnya pop culture, dan tapi setelah kalian di Universitas Riau, kalian juga bisa yang pertama-tama mungkin magang di lembaga riset dan think tank. Hasil publikasi di tengah itu adalah hasil saya dengan Ruth. Dia adalah intern saya, dia adalah mahasiswa tingkat akhir. Sebelum sama saya, dia masih skripsi di Unpar, dan waktu itu ada BTS berbicara di General Assembly di PBB, di Majelis Umum PBB. Dia bilang, oh Mbak, saya suka BTS nih, ayo kita nulis gitu kan. Jadi kita nulis bersama, dan akhirnya kita menulis tentang the future of intergenerational diplomacy. Kenapa saya setuju nulis ini? Karena waktu itu CSIS mengundang mantan Menlu Hasan Wirayuda, Martina Tanagawa, Ibu Dewi Fortuna Anwar juga, untuk membahas tentang bagaimana diplomasi Indonesia di tahun 2021. Dan waktu itu ada masukan bahwa Indonesia kurang aktif nih, diplomasi Indonesia tidak seaktif waktu zaman Soekarno, di mana kita buat konferensi Asia Afrika dan lain sebagainya gitu. Jadi waktu itu Bu Retno marah kebetulan sama CSIS. Jadi akhirnya saya bilang, oh nggak bisa. Jadi saya membuat tulisan ini juga sekalian apologia kepada jajaran diplomat saat ini. Nggak kok, diplomasi itu berubah gitu kan. Sekarang mungkin diplomasinya saat kita harus lebih pop untuk membahas diplomasi. Mungkin diplomasi konferensi itu udah bosen gitu. Dan kita bisa mewarnai. Jadi ketika kalian mencoba untuk bekerja pertama-tama, tulis sesuatu yang menurut kalian passionate. Ketika kalian magang di lembaga think tank atau riset atau di Peace Conflict Development Study Center, mungkin kalian bisa menulis kan, membuat perlombaan untuk menulis gitu. Nanti kan diumumkan siapa pemenangnya. Jadi kalian bisa melihat di mana mungkin publikasi yang kalian tulis, kalau kalian menulis dengan passion, kalian memiliki kemampuan lebih besar untuk menulisnya dengan baik dan mendapat informasi lebih dalam dan mempublikasikannya. Jadi setelah kalian menulis, jangan malu untuk mengirimkannya ke surat kabar. Mungkin surat kabar lokal di tempat kalian, Real Post gitu, dan mungkin kalian bisa menulis di nasional, di Kompas, ada Kompasiana, ada Kompas Muda, atau mungkin dalam bahasa Inggris. Jika kalian mungkin ingin melanjutkan sekolah di kuliah di S2 di negara berbahasa Inggris, memiliki publikasi atas nama kalian adalah suatu hal yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Mungkin kalau saya bisa ya, karena nama saya cuma Fitriani dan banyak Fitriani di luar sana, jadi saya mah nggak insecure, nggak apa-apa gitu kan. Jadi kalau kalian namanya misalnya nama Putri Rahmadani kan, MC kita hari ini gitu kan, cuma Putri Rahmadani satu gitu kan, ya kalau publikasi atas nama Putri itu kan bisa menjadi selalu milik kalian gitu kan. Jadi jangan batasi terbuka terhadap setiap kesempatan belajar dan bekerja. Jangan batasi keinginan untuk mencari tahu dan belajar. Yang terakhir, slide terakhir, terima kasih sudah mengundang saya. Kalau kalian ingin terus berhubungan dengan saya dan teman-teman di CSIS, di slide terakhir, selanjutnya di slide selanjutnya kalian bisa mengontak kami di sosial media kami. Mungkin bisa dilanjut slide-nya. Kita memiliki Twitter, di Instagram, di @CSIS Indonesia, ada YouTube dan Facebook juga, CSIS Indonesia, dan LinkedIn. Jadi kalau di LinkedIn kalian bisa mempromosikan diri kalian, nanti kalau udah ada publikasi, di-share di LinkedIn kalian, gitu. Dan mungkin kalau ingin magang, dan nanti kalau kalian S2 atau S3 ingin fellowship di CSIS, kami selalu terbuka. Selanjutnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika terlalu lama dan memakan waktu. Jika ada kekurangan, itu adalah milik saya. Jika segala kelebihan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Dr. Yusnarida. Oke, terima kasih banyak Ibu Fitriani atas paparannya gitu ya. Jadi Bu, jadi kayak booster gitu ya. Jadi ada semangat gitu buat menjadi peneliti, karena kayaknya tadi lebih banyak kebebasan mengekspresikan maunya seperti apa gitu ya, nggak terkungkung pada kotak-kotak yang kayaknya selama ini HI-nya harus begini, ternyata kok jadi peneliti lebih fleksibel gitu ya Bu ya. Mungkin selanjutnya ke Ibu Dr. Yesi Olivia. Silakan Ibu Yesi Olivia.
Baik, terima kasih Ibu Nismi. Suara saya terdengar? Terdengar. Ya, selamat pagi juga untuk Mbak Fitri. Saya manggilnya Mbak lah. Saya sebenarnya beberapa kali sudah ketemu sama Mbak Fitri ini di kayaknya pernah di LIPI, pernah di CSIS juga gitu. Tahun 2016 saya ngambil data untuk penelitian S3 saya yang kebetulan menyentuh sedikit tentang hubungan sipil militer Indonesia, dan saya tahu Mbak Fitri itu kajiannya juga tentang sipil militer, hubungan sipil militer ya Mbak ya. Ya. Saya minta maaf dulu nih ke panitia dan juga Mbak Fitri karena saya terlambat memberikan materi gitu ya. Kalau kita exchange note dulu, mungkin saya akan ditempatkan di awal karena yang akan saya sampaikan ini memang sangat umum, dan sementara yang disampaikan oleh Mbak Fitri tadi itu spesifik ke peneliti gitu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini jadi dari khusus ke umum gitu. Ya, saya izin share screen sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik. Ya, jadi yang mau saya sampaikan ini pertanyaan besarnya setelah lulus mau kemana gitu. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Fitri itu langsung bahas tentang peneliti, dan memang apa yang disampaikannya menarik ya. Benar-benar ada semangat untuk melakukan penelitian, mempelajari hal yang baru, bertemu dengan banyak orang gitu ya, memperkaya kasanah kita gitu. Nah, sebenarnya ketika kita lulus gitu ya, kita dihadapkan pada banyak pilihan, dan pilihan-pilihan itu ada ininya, bukan untung ruginya ya, kelebihan dan mungkin kekurangannya sedikit gitu. Dan saya mungkin pesannya apapun yang akan dipilih oleh kalian nanti itu sebaiknya sudah melalui pertimbangan yang matang gitu. Saya sebenarnya agak iri dengan generasi sekarang karena hal-hal seperti ini tuh sudah banyak petunjuknya gitu. Jadi waktu saya kuliah dulu kan nggak ada misalnya entah itu seminar atau pemberitahuan dari universitas tentang apa sih yang harus kamu lakukan ketika kamu lulus kuliah gitu. Mencari informasi beasiswa aja cukup sulit waktu itu ya. Kalau sekarang sudah ada internet, orang banyak posting tentang tips mencari beasiswa atau tips tentang mencari pekerjaan, ya membuka lowongan untuk internship dan lain sebagainya gitu. Jadi saya berangkat dari pengalaman saya yang memang miskin informasi saat itu ya, beda dengan sekarang gitu. Jadi kalian sebenarnya sangat diuntungkan dengan kesempatan yang banyak yang bisa kalian raih gitu ya. Nah, infografik yang saya sampaikan ini memang mungkin tidak bisa diterapkan untuk kondisi di Indonesia ya. Kebetulan ini saya dapatnya dari luar gitu ya. Tapi pilihan yang bisa terlihat di sini ada banyak ya yang bisa kalian ambil ketika lulus kuliah. Kalau yang ini mungkin tidak semua orang akan mengambil, going traveling misalnya, keluar kota, keluar negeri kalau misalnya punya kemampuan finansial yang baik ya. Tapi ini sebenarnya ada manfaatnya juga untuk melihat tempat baru ya, belajar dari hal-hal yang baru gitu. Atau kalian langsung memutuskan untuk bekerja, memulai usaha sendiri, atau melamar pekerjaan di sebuah perusahaan ya, atau memilih sekolah lanjutan, atau untuk memperkaya portofolio dengan ikut kegiatan-kegiatan lain yang akan menunjang karir kalian di sebuah perusahaan ataupun di tempat yang akan kalian tuju untuk bekerja. Nah, saya akan memilih beberapa hal ya yang bisa kalian lakukan gitu. Tadi saya sebutkan ada kelebihan dan kekurangannya. Misalnya untuk berwirausaha. Ketika berwirausaha ya, membuka pekerjaan sendiri, tentu kita punya kebebasannya untuk
memilih, menciptakan lingkungan kerja gitu, dan kita jadi dituntut untuk memang benar-benar sebagai pengambil kebijakan ya apa yang harus dilakukan untuk usaha kita gitu. Cuman mungkin ya ada kekurangannya kalau misalnya kita menganggap wirausaha itu kan fleksibel waktunya, ya tapi kadangkala jam kerjanya itu malah melebihi jam kerja di sektor formal. Dan kalau kalian misalnya memang jadi yang person in charge ya dalam kegiatan usaha itu, ya tentu saja semuanya beban ditanggung sendiri. Ya, memulai usaha itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya, banyak resiko yang harus dipertimbangkan. Lalu magang. Nah, ini juga yang tidak saya rasakan waktu dulu kuliah ya. Setelah tamat kuliah itu saya antara saya nggak tahu informasi atau bagaimana, tapi kesempatan magang memang tidak seperti sekarang, banyak gitu ya. Nah, magang ini memang punya kelebihannya di mana kita merasakan langsung dunia kerja itu seperti apa ya. Ada kesempatan yang bisa kita raih di situ, antara mungkin kita bisa melanjutkan menjadi pegawai tetap di sebuah perusahaan tersebut ya, atau kita gunakan kesempatan magang itu untuk menambah portofolio kita gitu ya. Maksudnya di CV kita itu disebutkan bahwa kita pernah magang di sini gitu. Nah, tentu saja ada kelemahannya. Ya, saya banyak mendengar bahwa orang-orang yang magang ini benar-benar kayak buruh gitu kerjanya, nggak dibiayai, tidak dibayar gitu ya, tidak ada upah yang sesuai dengan kerja yang berat. Kemudian ada kalanya magang ini harus bayar dulu gitu karena menggunakan jalur khusus ya, di mana perusahaan itu akan menempatkan kita di tempat lain ya untuk magang. Dan tidak semua tempat untuk magang itu menyediakan career path untuk yang orang pemagangnya gitu ya. Belum lagi kita harus berkompetisi dengan pemagang yang lain gitu. Nah, mungkin yang agak dekat dengan pengalaman saya adalah melanjutkan studi dan kemudian memutuskan untuk menjadi dosen gitu. Nah, untuk melanjutkan studi ini memang dibutuhkan ini ya, kalau tadi Bu Fitri bilang tentang passion gitu. Nah, ini juga harus ditunjang dengan apakah kita memang minat dengan apa yang akan kita kaji gitu. Kalau misalnya pengalaman mungkin kuliah S1 tidak menyenangkan, kemudian kalian paksakan untuk lanjutkan S2 ataupun S3, nanti yang yang akan merasakan nggak enaknya itu ya kalian lagi gitu. Jadi keputusan untuk melanjutkan studi ini memang harus juga didasarkan apakah kita memang minat dengan kajian yang akan kita ambil nanti gitu. Memang ada banyak kelebihan ya ketika kita sudah lulus dari pascasarjana ini. Misalnya terkait dengan kualifikasi lulusan, biasanya pascasarjana itu lebih tinggi kan nilainya ketimbang yang sarjana. Dan sekolah pascasarjana ini juga berdasarkan pengalaman saya itu adalah kesempatan sebenarnya untuk mengembangkan diri gitu ya, karena kita dituntut untuk belajar mandiri. Bukan berarti waktu S1 tidak mandiri, cuman di S2 S3 itu memang sangat dituntut ya belajar sendiri itu gitu. Dan yang penting juga adalah kesempatan untuk melakukan riset yang orisinil. Nah, kalau di S1 kan mungkin tidak terlalu dibebankan untuk mencari sumber data itu primer gitu ya. Tapi kalau sudah S2 atau S3 itu kalian memang di-push untuk mencari data langsung ya, dari misalnya melakukan wawancara dan penelitian itu lebih luas gitu. Yang juga bisa dinikmati adalah ketika mengambil sekolah pascasarjana, kita mendapatkan akses ke sumber belajar yang lebih luas dan juga yang berkualitas gitu. Misalnya kalau di universitas yang tempat saya dulu S2, S3, kita dapat akses ke misalnya jurnal-jurnal internasional yang banyak sekali gitu ya. Saya tahu itu biaya langganannya besar gitu. Jadi makanya di universitas kita sendiri itu dibatasi database-nya gitu ya. Tapi kalau berkesempatan sekolah di luar, kita bisa dapat akses yang banyak. Bahkan juga dokumen-dokumen asli ya, dokumen-dokumen
bukan jurnal maksud saya. Jadi dokumen hasil kita bisa dapat di beberapa universitas. Nah, kekurangannya apa ketika melanjutkan studi? Ya tentu saja faktor finansial nih yang paling penting. Pastikan kita memang sudah didukung dengan finansial yang memadai gitu ya. Apakah memang orang tua kalian kebetulan bisa mendukung studi kalian atau kalian mendapatkan beasiswa. Nah, ini penting karena supaya nggak kepikiran ya ketika harus belajar macam-macam, ketika harus penelitian macam-macam, nggak harus terbagi pikirannya dengan nih uang kuliah gimana dan lain sebagainya gitu. Belum lagi kalau misalnya kuliahnya di luar kota ya, apalagi di luar negeri gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian tantangan menuntut ilmunya itu juga harus dibedakan dengan ketika kalian S1 sekarang gitu. Jadi kalau sekarang nih dosennya walaupun galak-galak gitu ya, kalian harus begini begitu, lebih galakan lagi sebenarnya pas waktu S2 dan S3 gitu. Karena tadi ya kalian harus mandiri tadi dan ya dosen-dosen di pasca sarjana tentu mengharapkan kalian menjadi yang lebih baik ya daripada ketika menjadi mahasiswa S1 gitu. Kekurangan yang lain adalah mungkin masalah pengalaman bekerja yang tidak langsung dirasakan ya, karena kalian misalnya melanjutkan ke S2 dulu baru cari kerja. Sementara teman-temannya yang mungkin tamat S1, dia langsung dapat pengalaman bekerja langsung gitu ya, beda dengan yang S2 ini. Dan ini sebenarnya masalah klasik juga, tidak ada jaminan untuk langsung mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah, ya tentu saja kalian harus mengikuti prosesnya ya, proses melamar, proses mengikuti ujian ini itu baru dapat bekerja. Nah, saya ingin share sedikit tentang pilihan program studi pasca sarjana untuk lulusan HI ya. Jadi bukan hanya S2 HI gitu. Jadi ngambil S1-nya HI, S2-nya HI, sebenarnya ada banyak ya pilihan yang bisa kalian ambil ya. Yang saya tulis dengan bahasa Indonesia ini adalah beberapa program studi pasca sarjana untuk lulusan HI yang ada di universitas-universitas di Indonesia. Jadi misalnya untuk kajian wilayah, kajian gender, dan kajian terorisme itu bisa didapatkan di Universitas Indonesia. Lalu misalnya untuk yang perdamaian dan resolusi konflik, itu kalau nggak salah di UGM ya, Bu Nismi, itu dia buka S2 tentang itu. Nah, jadi kalian bisa lihat bahwa pilihan untuk program studi pasca sarjana itu memang lebih spesifik dia. Nah, jadi sekarang masalahnya apakah kalian memang tertarik? Misalnya belajar tentang strategic studies, atau kalian memang benar-benar ingin menguasai tentang international trade, diplomasi, dan seterusnya. Jadi ini saya berikan contoh pilihan program studi master ya untuk di Tufts University di Amerika Serikat. Dan kalian bisa lihat nih sebenarnya kayak jadi kalau di S1 tuh pelajaran mata kuliah khusus gitu ya. Nah, kalau di S2 itu memang menjadi program studi dia. Jadi kalian memang benar-benar akan belajar misalnya tentang international security. Jadi dari awal sampai akhir bicaranya tentang international security lagi gitu. Jadi tidak harus dimulai tentang tentang teori HI lagi dari awal, enggak, tapi sudah spesifik ke isu-isu tertentu. Oke, tentang prospek karir untuk lulusan HI. Tadi Ibu Fitri sudah bercerita sangat lengkap ya tentang peneliti itu seperti apa. Nah, ini saya akan tambahkan beberapa pilihan karir lain yang mungkin bisa kalian tekuni gitu, atau sudah diancang-ancang dari sekarang pengen jadi dosen. Kalau pengen jadi dosen berarti karir kita harus belajar lagi S2 gitu atau S3 gitu ya supaya bisa melamar jadi dosen. Nah, ini yang paling umum diketahui ya. Jadi ketika mengambil jurusan HI, ini pasti nanti dia mau coba bekerja di Kementerian Luar Negeri, menjadi diplomat gitu. Dan kalau untuk di Indonesia, tentu saja pintu masuknya ke Kementerian Luar Negeri melalui seleksi penerimaan CPNS-nya,
Dan kalau sudah lulus, itu kita akan diikutkan ke dalam program pendidikan dan pelatihan diplomat dasar di Sekdiklu. Nah, ini saya akan share realitasnya seperti apa gitu ya. Jadi ini untuk penerimaan CPNS di Kemenlu tahun 2021. Nah, kalian bisa lihat bahwa untuk yang tamatan S1 mereka menerimanya itu cuman 50 orang ya, yang dibagi menjadi 39 orang yang lulus berdasarkan seleksi umum, yang cum laude itu ada 8, dan ada porsi khusus untuk orang-orang yang berasal dari Papua. Nah, kita bisa lihat nih kecil ya jumlah yang diterima, sementara yang mendaftarnya bisa ribuan orang gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa masuk ke sini ya, tentu kita harus punya nilai lebih lah gitu, bukan hanya IPK yang tinggi tapi juga punya hal lain ya, misalnya kemampuan untuk berbahasa Inggris, akan ada nilai plus lagi kalau misalnya ada bahasa selain bahasa Inggris yang bisa kita kuasai. Nah, hal-hal seperti ini tuh harusnya sudah dipelajari dari sekarang kalau memang kalian menargetkan untuk masuk ke Kemenlu. Masalah tentang IP, masalah tentang berapa sih standar bahasa Inggris yang mereka harapkan ya dari lulusan HI tersebut. Nah, yang kedua ya tentu menjadi akademisi seperti saya, jadi ngajar di universitas gitu. Nah, ini ada beberapa orang akademisi HI, ada yang kenal orang-orang ini? Ada, Bu. Siapa? Siapa yang kamu kenal, Wandi? John Mercimer. Oke, Mercimer. Terus? Kenneth Waltz. Oke, ada Kenneth Waltz. Terus ada satu yang pakai papan nama, jadi udah pasti tahu semuanya. Nggak kelihatan mungkin ya tulisannya Amita Acharya. Sama Joseph Knight. Oke, ya terima kasih. Nah, ini untuk yang bagian saya ini, cuman saya nggak buat slide lengkap kayak Bu Fitri ya, tentang dosen itu apa sih yang diharapkan. Nah, saya termasuk orang yang beruntung ya, ketika masuk UNDRI itu penerimaan untuk menjadi dosen masih S1 diterima gitu. Nah, jadi saya adalah angkatan terakhir di mana penerimaan dosen itu S1. Nah, setelah saya, kayaknya angkatannya Bu Nismi, penerimaan dosen itu minimal S2 kualifikasinya. Dan saya yakin ya dalam beberapa tahun ke depan untuk menerima dosen itu bukan lagi S2 pasti mintanya S3 itu. Nah, cara menjadi dosennya ya tadi saya sebutkan ya, apapun pekerjaannya kita harus lulus seleksi dulu ya dari universitas, dan kalau universitas negeri tentu berdasarkan pembukaan yang berhubungan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Lalu jadi dosen itu ngapain sih? Ya yang pasti saya punya tanggung jawab utama untuk merancang kuliah. Merancang kuliah ini macam-macam ya. Dari membuat RPS, kemudian mencari bahan ajar, sumber belajar, dan berusaha untuk mencari yang terbaru gitu. Jadi nggak pakai hal-hal yang sudah tidak lagi dibahas gitu. Dan juga harus mengajar di kelas, membimbing dan meneliti. Nah, tentu saja ini ada susah senangnya ya. Kalau senangnya, kalau misalnya di kelasnya bersemangat dengan apa yang saya sampaikan, tidak senangnya atau susahnya gimana? Kalau misalnya mahasiswanya udah diterangin, tidak mengerti atau tidak tahu apa yang sebenarnya diberikan oleh dosen gitu. Nah, ini kayak curhat gitu ya. Udah di kelas diterangin macam-macam, ditanya ada pertanyaan nggak ada gitu. Padahal perancang kuliahnya tuh udah dari kapan tahu gitu kan ya, dosennya harus cari buku, beli jurnal gitu. Itu curhat ya, curhat. Nah, dosen juga diwajibkan untuk mengembangkan diri ya, professional development. Itu biasanya dikasihkan oleh universitas, apakah membuka workshop
karena biasanya yang apa namanya melamar jadi dosen itu tidak punya pengalaman mengajar, dan itu kita dapatnya ketika sudah masuk ke universitas, ya baru kita diberikan misalnya apa itu ya Bu Nismi, nama pelatihannya pekerti ya. Ya, Pekerti. Nah, kita baru dapatnya itu ketika sudah jadi dosen, baru ada pelatihan tentang mengajar gitu. Dan kadang-kala pengembangan profesional ini harus kita cari sendiri ya, di luar dari yang disediakan oleh universitas gitu. Entah itu untuk penambahan tentang materi pengajaran, apa yang harusnya atau harus catch up lah dengan hal-hal yang terbaru terkait dengan metode pengajaran di universitas gitu. Nah, lalu tentang media nih. Jadi ini juga adalah tempat kerja yang juga disasar oleh anak-anak HI. Saya pinjam teman saya nih di sini, kebetulan dia jadi anchornya Liputan 6 zaman dulu, sekarang dia udah pindah nggak tahu kemana gitu. Nah, untuk orang-orang yang minat bekerja di media, ya kita itu tidak dituntut harus punya dasar apa namanya nih, pernah jadi anak kom atau anak jurnalistik gitu ya. Itu bisa kita dapatkan setelah kita misalnya masuk ke perusahaan media itu ya, mungkin dia menyediakan pelatihan jurnalistik khusus untuk apa namanya nih, orang-orang yang baru diterima di perusahaannya. Tapi hal lain yang dibutuhkan untuk orang-orang yang memang minat gitu ya, bekerja di media adalah komunikasi nih, verbal dan non-verbal. Ya, kalau kalian punya talent di dalam berbicara, punya gesture yang baik gitu ya, kalian mungkin akan dicari oleh perusahaan medianya gitu. Jadi ini terkait dengan membangun portofolio tadi yang saya sebutkan gitu ya. Mungkin kalian bisa tambahkan di dalam CV kalian pernah misalnya ikut lomba apa itu, berpidato kah atau apa gitu ya, itu bisa jadi masukan. Nah, ini yang tadi terkait dengan Bu Fitri nih, menjadi analis gitu. Nah, tadi Bu Fitri juga ceritakan apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi peneliti itu apa gitu ya. Jadi ada passion tadi, kemudian ketertarikan tentang sebuah isu, dan juga pengetahuan dasar yang baik tentang isu tersebut gitu ya. Di Indonesia saya tahu ada beberapa lembaga penelitian selain CSIS, tapi memang banyakannya ekonomi ya, mungkin saya salah menyebutkannya, terkait dengan ekonomi nih, ada Semeru, ada Area gitu. Atau kalian mungkin nanti yang anak-anak yang tergabung dalam Peace Study Center ini memang ada lanjutan untuk membangun sendiri ya institusi penelitian terkait dengan pembangunan dan perdamaian di Kota Pekanbaru. Mana tahu ya, PCD-nya dilanjutkan di luar gitu. Nah, prospek karir lulusan HI lainnya sebenarnya ada banyak gitu ya. Institusi pemerintahan selain Kemenlu juga menyediakan kursi untuk lulusan hubungan internasional, tapi memang tidak banyak ya. Dan biasanya itu ditempatkannya di Humas setahu saya, karena saya ada beberapa teman yang lulusan HI kemudian bekerja di BPS, nah itu di Humas, lalu di Kementerian Perdagangan juga ada gitu ya. Jadi bukan hanya di Kemenlu. Tempat lainnya yang juga membutuhkan lulusan hubungan internasional adalah biasanya institusi pembangunan atau institusi donor ya, yang memberikan bantuan luar negeri. Yang di tengah ini adalah teman saya, dia lulusan Unpad ya, HI 99, sudah meninggal sayangnya tahun lalu. Jadi dia ini kerja bukan di Kedubes Australia, tapi ada satu kantor khusus yang kemudian tugasnya memberikan sosialisasi terhadap beasiswa Australia ke orang-orang Indonesia. Dan bukan hanya beasiswa ya, ada program bantuan luar negeri lainnya, itu ada kantor khususnya di Jakarta di Kedubes tersebut. Nah, ini dia waktu itu
berkesempatan untuk ngambil S2 di Unimelt, dia ngambilnya kalau nggak salah International Development. Nah, itu kan ada kaitannya juga dengan dasar HI gitu ya. Dia ngambil spesifik tentang International Development. Tempat lain yang bisa menjadi karir kalian gitu, kalau misalnya kalian tertarik dengan isu-isu sosial dan NGO menjadi tempat yang salah satu tempat yang terbaik untuk tempat kalian untuk meneliti tentang hal-hal yang sosial tadi gitu. Dan juga di sektor perbankan, saya tahu beberapa alumni kita itu bekerja di bank plat merah di Pekanbaru ya. Nah itu. Saya akan share tentang jurusan kita. Ini adalah hasil survei yang kami lakukan pada tahun 2019 ya, tentang alumni kita itu kerjanya di mana. Dan kalian bisa lihat di sini, ini nggak banyak ya respondennya, cuma 317. Itu memang sebagian besar bekerja di sektor swasta ya, dan sekitar 20% itu menjadi pegawai negeri. Memang bidang pekerjaannya sendiri ada macam-macam ya, mulai dari perbankan, kemudian di bidang pendidikan, dan di bidang perkantoran nih, jadi administrative support gitu. Jadi sekali lagi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan membuka wacana kalian membuka pikiran kalian gitu ya, tentang kalau sudah tamat HI ini mau jadi apa gitu. Ada banyak pilihan dan sebenarnya ini tergantung dengan kesiapan kalian dan ketertarikan kalian dengan HI-nya sendiri ya kan. Kalau misalnya ingin serius menjadi peneliti, mungkin bisa melihat ke Ibu Fitri tadi, atau kalau mau jadi dosen kayak saya dengan Bu Nismi ya mungkin kita langkah awalnya memang harus melanjutkan ke program pasca sarjana gitu. Saya juga dulu nggak ada niatan untuk jadi dosen ya. Kalau misalnya dulu memang terniat untuk menjadi dosen, saya akan segera lanjutkan studi setelah tamat gitu. Jadi nggak nunggu dulu gitu. Nah, ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Yesi atas paparannya. Ya, jalan hidup ya Bu Yesi ya. Kalau niat dari dulu jadi dosen udah lain ya Bu Yesi ya, tapi ya nggak apa-apa. Ini pasti yang terbaik untuk kita ya kan. Wandi udah senyum-senyum aja deh itu ya, soalnya Bu Yesi tadi curhat. Wandi udah senyum-senyum aja dia. Oke, kita punya waktu. Saya dari daftar yang dikasih panitia ke saya bahwa ada waktu Bu dari jam 11 tuh sampai 11.30, tapi tadi ada kemakan ya, kepotong kita dengan ininya. Jadi kita punya waktu sekitar 20 menit ya untuk tanya jawab, untuk berdiskusi. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan gitu ke Ibu Fitri atau ke Ibu Yesi gitu mengenai sesi gimana Bu caranya biar jadi peneliti handal kayak Bu Fitri. Silakan, mumpung Bu Fitrinya bergabung bersama kita, atau mungkin mau bertanya ke Ibu Yesi, gimana Bu ngatasin kalau lagi dongkol sama mahasiswa gitu ya kan, lagi mahasiswanya nyebelin misalnya kan, buat keriput gitu ya kitanya, bila bisa ditanya gitu ya. Ini ada saya coba bacakan chat dulu ya. Ini dari Delra Maulida. Saya ingin bertanya kepada Ibu Fitri. Wah, ini ada penggemar Ibu Fitri, Bu. Dia bertanya gini nih, kalau Delra bertanyanya. Selama meneliti, apa saja tantangan yang dihadapi? Apakah pernah gagal meneliti sesuatu dikarenakan sulit mencari data? Jadi tantangannya apa Bu sebagai seorang peneliti? Apakah pernah gagal meneliti karena data yang didapat itu sulit gitu, sulit untuk mendapatkan data? Ini kayaknya udah menjelang tugas akhir ya. Ketakutan bahwa akan gagal meneliti karena data yang didapat sulit gitu ya. Mungkin perlu perlu support support motivasi dari Ibu Fitri. Silakan Ibu Fitri.
bagaimana cara mengatasinya, tantangannya apa saja? Apakah Bu Fitri masih bergabung bersama kita? Oh, masih. Silakan Bu Fitri. Terima kasih Bu Nismi, terima kasih Mbak atau Bu Delra Maulida Risma mengenai kegagalan dalam penelitian. Saya kalau penelitian yang secara langsung di CSIS, kami biasanya jarang sekali gagal ya. Mungkin yang definisi gagal itu yang perlu dikaji gitu kan. Biasanya ketika kami diminta untuk mengkaji sesuatu, itu yang diinginkan adalah informasi yang apa yang didapatnya. Jadi misalnya seperti sejauh mana kebijakan, misalnya kalau tentang Indonesia, sejauh mana kebijakan investasi kepada pendidikan 30%, 20% anggaran negara untuk pendidikan itu berdampak langsung. Itu kan menghitung data PODES dari Badan Pusat Statistik, terus dihitung dengan perkembangan ekonomi dan segala macam, itu terlihat. Itu mungkin datanya sulit, harus dikejar sih. Kalau yang saya penelitian secara pribadi yang gagal itu banyak draft yang saya tulis dan saya tidak melanjutkan karena misalnya sudah ditulis sebelumnya, atau ketika saya mulai pendidikan doktoral, proposal pertama saya adalah mengkaji tentang TNI perempuan dan sejauh mana kita bisa melakukan reformasi di dalamnya, karena waktu itu sedang zaman masih reformasi gitu kan. Reformasi kita sudah ada cukup banyak, tapi mengapa perempuan masih belum boleh masuk ke ranah tempur, belum boleh masuk ke pasukan khusus misalnya. Jadi itu kajian saya, tapi ternyata saya tidak memiliki akses dan saya akhirnya merevisi kajian saya dengan tema yang berbeda. Saya mengambil sudut pandang internasional, jadi tidak secara spesifik wanita TNI, nama korpsnya. Saya mengkaji tentang bagaimana wanita TNI itu diberangkatkan ke misi perdamaian PBB. Jadi disitulah saya memulai kajian saya mengenai PBB dan misi perdamaian PBB. Jadi sebagai peneliti kita harus melihat mana nih yang datanya cukup ada atau tidak gitu. Dan tentu saja itu melalui proses. Kalau menurut saya penelitian yang ideal dan mudah memang yang datanya ada dan landasan teorinya sudah cukup, sudah dikembangkan sebelumnya gitu kan. Dan tidak, kalau misalnya di jurusan HI tidak terlalu dipertanyakan kajiannya gitu. Kalau terorisme kan dulu awal-awal mungkin dipertanyakan, sekarang sudah tidak terlalu dipertanyakan gitu. Sekarang sudah masuk strategi studies misalnya. Jadi itu sih pengalaman saya untuk belajar mengkaji dan melihat, mengganti sudut pandang penelitian, fokus dari penelitian tersebut, yang mana yang bisa dilakukan. Jika datanya tidak cukup, data apa nih yang cukup? Bisakah penelitian itu menggunakan sumber data yang lain, yang mungkin sebagai proksi atau sebagai perkiraan gitu. Itu sih, semoga sudah menjawab Bu Delra, Mbak Delra. Oke, terima kasih Bu. Ini ada yang mirip-mirip ya dari Elga nih. Kalau butuh data misalnya nih Bu, ini biasa ya Bu ya, sindrom orang mau nulis skripsi Bu, jadi banyak takutnya duluan nih Bu. Jadi pertanyaannya mirip-mirip jadinya nih Bu ya. Dari Elga nih Bu, Bu kira-kira kalau butuh data dari instansi tertentu, tapi saya nggak punya akses, nggak punya kenalan, gimana ngatasinya? Ya ini memang apa ya, tantangannya memang seperti itu. Itu dari Elga. Lalu ada dari Elsa, mungkin 2 pertanyaan sekaligus ya Bu. Dari Elsa, bagaimana mengukur kelayakan hasil riset bagi peneliti yang pemula? Layak nggak nih risetnya Bu? Jadi bagaimana mengukur kelayakan hasil riset dari peneliti yang pemula? Ini dari Elsa. Jadi ada 2 pertanyaan Bu, silahkan Ibu. Terima kasih Ibu Dr. Nismi. Mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan pertama dan kedua, tapi pertanyaan kedua saya rasa bisa dijawab oleh Ibu Nismi dan Ibu Yesi, Ibu Dr. Nismi dan Dr. Yesi, karena itu kan juga masing-masing ini adalah dosen-dosen yang mungkin akan menguji kalian. Gitu kan. Kalau ukuran saya kan tidak memastikan kalian lulus atau tidak, gitu kan. Kalau saya mungkin diterima di bagian lain. Kalau ini kan pelan-pelan dulu langkahnya satu-satu. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Elga.
Kalau mengenai akses, tahun 2008 ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Jadi kalau kalian bisa meminta data dengan melampirkan nomor KTP kepada instansi pemerintah dan meminta data tersebut. Lembaga pemerintah itu mendapatkan datanya dari masyarakat dan oleh sebab itu maka mereka harus bertanggung jawab memberikan data mereka ke masyarakat kembali. Orang data kita juga sering bocor kok ke publik, jadi kayaknya bisa lah ya gitu. Tapi kalaupun tidak memiliki data tersebut, mungkin kalian harus memikirkan proxy. Jadi proxy itu maksudnya kalian harus memikirkan, misalnya kalimat pemikiran besarnya apa nih? Ini mungkin bidang kalau yang tadi saya beri contoh mungkin kesejahteraan gitu kan. Apakah negara itu negara maju sudah cukup sejahtera gitu kan? Bagaimana mengukur kesejahteraan itu bisa dilihat dengan data misalnya produk domestik bruto, perkembangan ekonomi di setiap provinsi, dan saya nggak tahu apakah itu masuk kabupaten kota, bisa melihat anggaran pengeluaran anggaran daerah, walaupun kita tahu tidak ada subsidi di situ, tapi bisa dilihat seberapa besarannya. Dan saya mungkin kalau jurusan hubungan internasional mungkin melihat sisi keamanan gitu kan, sisi keamanan dan great power. Kita bisa melihat pengukurannya dari mana, apakah itu jumlah akuisisi persenjataan. Itu jumlah akuisisi persenjataan bisa dilihat dari misalnya jumlah anggaran pertahanan. Anggaran pertahanannya naik atau turun, bagaimana trennya gitu kan. Kalau anggarannya naik, dia naiknya berapa persen atau dia turunnya berapa persen. Apakah dia kenaikan karena ancaman atau justru dia naik karena pendapatan negaranya naik. Bagaimana kita mengukurnya? Lihat dari GDP-nya. Lihat presentasi GDP. Dan kita harus tahu misalnya atau dia karena konflik internasional. Jadi kalau melihat dari apakah itu dari GDP, kita bisa lihat data SIPRI, Stockholm Research Institute, SIPRI itu untuk data anggaran keamanan. Kalau untuk data konflik itu ada Uppsala University, dia melihat data konflik ada di mana saja. Kalau kalian ingin melihat data jumlah korban dan intensitas konflik ada di ACLED gitu. ACLED itu melihat data konflik komunal, konfliknya apa saja, macam jenisnya konflik gitu. Dan kalau kalian ingin mengkaji tentang terorisme, jumlah korban itu kalau tidak salah Georgetown University itu ada data kasus terorisme di dunia, di seluruh dunia. Dan itu bisa melihat seperti itu. Jadi yang harus dikaji apakah data-data ini bisa mendukung jawaban pertanyaan permasalahan kalian gitu kan. Yang menjadi penting adalah kalau data kuantitatif dia tidak terlalu menjelaskan tanpa adanya melihat trennya apa gitu. Kalau kita misalnya melihat mengapa sih di zaman SBY itu kayaknya Indonesia besar banget perannya dunia internasional gitu kan, bisa kita mengirim pasukan perdamaian besar, memiliki komitmen yang tinggi, membeli waktu itu kapal selam gitu misalnya dari Korea Selatan gitu. Sementara sekarang kita kok kayaknya kurang gitu kan. Mungkin bisa dilihat bahwa waktu itu Indonesia menikmati kenaikan harga komoditi di awal tahun 2000-an yang waktu itu turun drastis di tahun 2012 gitu kan. Dan kita juga minyak sawit kita juga mendapatkan masalah di Eropa. Tapi kita tahu waktu itu kita dapat dana banyak banget investasi internasional karena di Amerika Serikat tahun 2008 itu financial crisis kan 2008. Dan itu investasi internasional turun dari benua Amerika Serikat jadi ke Asia Tenggara. Yang namanya investor kan mereka nggak ada warga negara ya, mereka uang masuk aja. Nah, ketika Amerika membaik, investasi global keluar dari Asia Tenggara, masuk kembali ke Amerika. Dan kita bisa melihat bagaimana investasi internasional itu berdampak kepada Indonesia. Kita nggak bisa melihat ini berdiri sendiri. Yang kalau kita melihat Indonesia bisa apa dengan keterbatasan kita, gitu kayak waktu itu Fed tapering, Fed itu federal yang mengurus moneter di Amerika itu tapering, dia membuat kebijakan yang berbeda mengenai suku bunga, itu berdampak ke Indonesia. Itu harus kita kaji juga. Jadi ini adalah data-data yang kalian harus kaji dan ini berkaitan dengan pertanyaan dari Elsa.
Bagaimana mengukur kelayakan hasil riset sebagai pemula? Kalau saya kuncinya adalah triangulasi. Jadi ada 3 data yang kalian bisa cross check. Jadi pertama-tama adalah literatur review dan kajian sebelumnya yang sudah ada. Yang kedua adalah biasanya wawancara. Kalau di CSIS kamu wawancara, dan ketiga kita verifikasi melalui focus group discussion atau paparan kepada group of expert. Dan ini dilakukan di universitas lain. Misalnya saya ikut serta menjadi group of expert untuk ICRC Palang Merah Internasional, International Red Cross. Dia melakukan kajian bersama Johns Hopkins University, melakukan kajian mengenai digital emblem. Bagaimana misalnya Red Cross kalau di dalam konflik kan orang yang rumah sakit itu bisa mengibarkan bendera putih dan tidak diserang. Kalau di dalam kita kan mulai masuk ke dunia digital. Bagaimana rumah sakit itu bisa mengibarkan bendera putih secara digital. Dan di situ itu kajiannya, mereka membuat kajian literatur apa saja yang sudah dilakukan dalam bentuk fisik, dalam bentuk bendera putih, dalam bentuk Morse code bendera putih, dalam bentuk radio signal itu udah ada, dan bagaimana itu diintegrasikan ke dalam digitalisasinya misalnya, dan itu bagaimana itu bisa affordable bagi setiap rumah sakit seperti apakah yang akan diizinkan, apakah Taliban punya rumah sakit juga diizinkan ataukah hanya rumah sakit milik negara. Hal-hal seperti itu juga perlu dipertanyakan. Jadi itu Johns Hopkins melakukan penelitian untuk ICRC, dan mereka membuat literatur review, mereka membuat survei expert, dan mereka membuat 3 pertemuan dengan expert seluruh dunia untuk memaparkan hasil penelitian mereka. Dan akhirnya kita mengkaji semua, dari ada bidang hukum, ada bidang kriminal, forensik digital, ada dari negara berkembang, dari Indonesia misalnya yang sering menjadi proxy, agak malu ya. Proxy itu karena kita di Indonesia itu jarang pakai software asli, original dan terupdate secara berkala. Banyak sekali malware itu menggunakan IP sistem kita secara tidak langsung gitu kan untuk menyerang negara lain. Jadi kita secara tidak tahu menjadi penyerang, dan itu yang menjadi masalah juga gitu kan. Itu sih, sorry kemana-mana, tapi mungkin saya berikan kesempatan saya kembalikan kepada Ibu Nismi untuk menjawab pertanyaan yang satu. Terima kasih Ibu Fitri. Ini ada 3 penanya terakhir di kolom chat. Jadi 2 penggemarnya Bu Yesi, 1 penggemarnya Ibu Fitriani. Jadi kalau penggemar Ibu Yesi dari Ahdan Alambana dari Universitas Jember, dia bertanyanya gini Bu Yesi, apakah ada prospek jurusan HI bekerja di instansi pemerintah daerah? Itu yang penggemar pertama. Penggemar kedua dari Tia Rahmi. Tia bertanya, Bu Yesi, sebesar apa peluang jurusan HI bekerja di sektor swasta? Dan kira-kira jenis sektor swastanya itu apa aja, Bu? Nah, itu dari 2 penggemar Ibu Yesi. Nah, penggemar dari Ibu Fitriani, ini ada Ayuda. Ayuda bertanyanya begini, Bu. Hal-hal apa yang harus dilakukan di persiapan sebelum memulai penelitian, sebelum memulai riset, itu hal-hal apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu? Jadi di kolom chat saya ini ada 3 penanya, 1 penggemar Ibu Fitriani, 2 penggemar Ibu Yesi Olivia. Silakan mungkin dari Bu Yesi dulu ya untuk menjawab pertanyaan Tia Rahmi dan Ahdan Alambana. Silakan Bu Yesi. Ya, terima kasih Bu Nismi. Tadi kesempatan bekerja di pemerintah daerah ya Bu, Daerah, ya, untuk pemerintah lulusan daerah. hubungan internasional. Saya lihat trennya ada ya, setiap pembukaan CPNS untuk pemerintah daerah, pemerintah kota pasti ada 1-2 slot, atau saya nggak tahu ya kotanya berapa, itu memang disediakan khusus untuk lulusan hubungan internasional. Saya berasumsi bahwa karena daerah kan juga di encourage untuk melakukan hubungan keluar gitu ya, dari sisi hubungan ekonomi biasanya, dan mungkin anak HI akan ditempatkan di sana gitu. Jadi pasti ada tempat untuk bekerja di sektor manapun. Nah, ini terkait dengan pertanyaannya Tia tadi. Kalau di sektor swasta di mana Bu? Ya sama saja pasti ada yang membuka, tapi memang tidak dispesifikkan untuk
lulusan HI kayaknya gitu ya, mintanya lulusan HI enggak juga gitu. Nah, dimanapun ada tempat untuk kita bisa bekerja, ya beberapa memang mungkin meminta kekhususan kita sebagai anak HI, atau dia memang kita dicampur dengan yang lain gitu ya, kategorinya umum. Ya, mungkin harus diingat bahwa anak HI ini biasanya dikenal sebagai anak-anak yang kreatif gitu ya, mandiri gitu, dan di situ sebenarnya nilai lebih kita gitu ya sebagai anak HI. Dan biasanya juga anak HI itu dikenal sebagai anak-anak yang open minded lah gitu, terbuka gitu ya. Nah, kritis juga gitu. Nah, itu akan sangat membantu posisi kita ketika bekerja dimanapun. Itu aja jawaban saya, Bu Nismi. Bu Yesi, jadi untuk dua penanya terkait dengan pekerjaan banyak ya, banyak berarti. Maksudnya ada pos-posnya, ada kuota, ada slotnya yang selalu memang ditujukan untuk anak-anak jurusan hubungan internasional. Ya, selanjutnya mungkin ke Ibu Fitri menjawab Ayuda. Hal-hal apa Bu yang pertama sekali harus dilakukan sebelum memulai penelitian? Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Nismi. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Ayuda Lestika. Sebelum memulai penelitian, kita mulai dari puzzle atau pertanyaan pemasalah. Apa yang ideal dan seharusnya, lalu apa kenyataannya, gitu. Apa yang ideal dan seharusnya ini biasanya kita tahu dari kajian literatur yang ada, atau misalnya kalau kita baca misalnya apa yang terlihat gitu, tapi kenyataannya bagaimana, itu ada gap di situ, dan gap itu yang akan menjadi pertanyaan penelitian. Saya beri contoh, Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara, kan? Jadi secara de facto Indonesia adalah bisa dianggap sebagai pemimpin ASEAN. Tapi apakah Indonesia memimpin dengan cara yang sama seperti Amerika, negara besar yang memimpin dunia, ataukah tidak? Mengapa tidak, gitu kan? Dengan kemampuan Indonesia, negara besar di ASEAN, mengapa Indonesia tidak seperti Amerika di Amerika Latin, di kontinen Amerika misalnya. Apa yang membuatnya? Dan apakah ini adalah sebuah pertanyaan pada kemampuan kepemimpinan Indonesia, ataukah ini adalah sebuah pertanyaan bagi negara-negara lainnya yang ada di tetangganya Indonesia yang bukanlah Meksiko misalnya, gitu. Dan ini mungkin adalah puzzle yang ingin dikaji gitu. Kalau saya secara spesifik adalah di lembaga penelitian yang berdampak pada riset dan kebijakan, saya pertanyaannya harus dikaitkan dengan apa yang harus dilakukan kebijakan pemerintah di masa depan. Yang tercepat adalah Indonesia akan menjadi chair ASEAN 2023, karena kalau ASEAN kan itu rotating chair, musical chair gitu, dari alphabetical order, dari menurut alfabet gitu kan. Tahun ini kita kepemimpinan Kamboja, dan tahun depan itu adalah Indonesia. Dan kita memikirkan dengan bagaimana kemampuan Indonesia memimpin dan bagaimana dampaknya itu terhadap menyelesaikan masalah-masalah ASEAN. Apa saja yang menjadi agenda Indonesia dengan kemampuan Indonesia memimpin yang tidak terlalu besar gitu kan, a different kind of leader gitu. Apa yang Indonesia bisa secara realistis dapat lakukan dalam kepemimpinannya dalam 1 tahun 2023? Apakah misalnya menyelesaikan secara baik isu Myanmar yang mungkin akan tidak terlalu sukses diselesaikan oleh kepemimpinan Kamboja karena Presiden Jokowi baru mengkritik Hun Sen misalnya. Dan yang kedua, mungkin isu apa yang bisa diselesaikan? Apakah code of conduct on the South China Sea atau Laut Cina Selatan gitu, setelah belasan tahun mandek gitu, ataukah kita cuma bisa memfasilitasi satu pertemuan saja gitu. Nah, apa yang harus dilakukan adalah selain memiliki puzzle, memiliki masalah itu adalah sudah membaca literatur dan juga mengetahui data apa yang akan diambil, siapa yang perlu ditemui untuk mencari akses informasi tersebut. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika saya mengambil waktu terlalu banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Rizky.
Makasih Bu Fitri. Pada saya udah di dia ya, dia nanti marah sama saya kalau waktunya berlebih gitu ya, karena ada pos lagi untuk Putri dan untuk Pak Irwan Iskandar mengumumkan hasil esai gitu ya. Mungkin untuk sesi diskusi tanya jawab kita selesai gitu ya. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih atas penjelasan, atas paparan dari Ibu Fitriani dan juga Ibu Yesi Olivia. Mudah-mudahan mampu mencerahkan gitu ya ke semua peserta, mampu memberi sudut pandang yang berbeda gitu ya, bahwa tidak harus memasukkan harapan hanya pada Kementerian Luar Negeri untuk menjadi diplomat. Menjadi peneliti seperti Ibu Fitri ini juga oke banget gitu ya. Walaupun tadi saya mencatat quote Ibu Fitri, Bu, jadi peneliti itu nggak kayak harta, tapi kayak ilmu gitu ya. Dan Ibu Fitri memilih untuk it's okay, tidak kayak harta, asal saya kayak ilmu. Itu quote yang hari gini itu udah jarang Bu orangnya gitu ya. Udah jarang banget itu quote seperti itu. Dan bagi saya itu perlu dikibarkan Bu. Nggak memilih untuk kaya harta, asal kaya ilmu gitu ya. Lalu terima kasih juga Ibu Yesi Olivia sudah paparkan materi suka duka menjadi tenaga pengajar. Tenang aja Bu, saya ada temennya, saya juga ya. Tapi paling bahagia luar biasa untuk dosen adalah kalau saya ketika melihat anak didik sudah berprestasi, lulus, dan dia melanjutkan studinya atau berhasil sesuai dengan passion yang dia pilih, itu bahagianya luar biasa Bu, lebih daripada dikasih emas batangan gitu ya Bu. Lihat dia itu udah kayaknya emas batangan aja lewat gitu Bu. Itu mungkin yang happy-nya gitu ya, bahagia dan terharunya menjadi seorang tenaga pengajar ketika melihat anak didiknya berhasil dan menempuh passion yang dia pilih dengan rasa sukacita itu yang luar biasa. Saya sudahi sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada Putri ya, Putri Rahmadani untuk melanjutkan sesi yang selanjutnya, apakah dipegang oleh Pak Irwan pembacaan esai atau seperti apa. Terima kasih kepada dua pemateri, terima kasih atas masukan pertanyaan dari para peserta. Mudah-mudahan sesi tanya jawab kita ini bermanfaat dan memberikan kontribusi positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Nismi yang sudah membawakan acara inti kita dengan sangat baik. Dan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, yaitu Bu Yesi dan Bu Fitriani yang sudah menyampaikan ilmu-ilmu yang luar biasa kepada kita semua. Selanjutnya kita memasuki sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu yang akan dibawakan oleh Bang Wandi. Kepada Bang Wandi, dipersilahkan. Baik, mungkin ini hanya sekedar formalitas saja, Bu. Nanti selanjutnya kita akan kirim secepatnya ke lokasi Ibu para pemateri berupa sertifikat dan beberapa merchandise yang kami berikan. Jadi terima kasih banyak atas materi hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Fitriani. Selanjutnya kepada Ibu Yesi Olivia juga, dosen kita. Terima kasih banyak atas paparan materinya. Semoga ilmunya bisa kita terima. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bang Wandi. Selanjutnya yaitu pengumuman pemenang esai yang akan diserahkan oleh Bang Jirey. Sebelumnya diingat kembali untuk para peserta untuk mengisi absen pada hari ini. Dan untuk Ibu dan teman-teman nanti, kita jangan bubar dulu ya Bu dan teman-teman, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baiklah, kepada Bang Jirey dipersilakan untuk menyerahkan, untuk mengumumkan pemenang esai, lomba esai pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Putri. Sebelum saya menyampaikan nama yang juara, saya akan menjelaskan prosedur penilaian di mana esainya dinilai oleh 3 juri dengan bobot nilai gagasan tulisan 30 poin, kesesuaian dengan tema esai 15 poin, tulisan 25 poin, dan argumentasi 30 poin. Baiklah, untuk tidak memperlama waktu lagi, saya akan menyampaikan hasilnya. Selamat kepada juara 3, Putu Emilia Dewi dengan judul tulisan Memanen Energi dari Gas Rumah Kaca, Arah Baru untuk Negeri. Kemudian, selamat kepada juara 2, Iga Mawarni
dengan judul tulisan pengendalian perubahan iklim melalui ATM Ayo Tanam Mangrove to Protect Our Earth from Disaster Averted. Dan kepada juara 1, selamat kepada Mark Hastria Asidik dengan judul tulisan menelaah best practice Indonesia dalam mencapai tujuan pemulihan iklim global. Reward yang akan diberikan berupa uang tunai, sertifikat, dan esai ketiga peserta yang juara akan diupload di website PCD Study Center. Dan bagi seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini akan diberikan sertifikat. Selamat kepada teman-teman yang telah juara dan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah berkontribusi dalam kegiatan kali ini. Saya kembalikan ke Putri. Baik, terima kasih Bang Jirey. Selanjutnya kita masuki sesi yang terakhir, yaitu closing dan dokumentasi atau foto bersama. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bu Rismi dan para narasumber kita pada hari ini, yaitu Bu Yesi dan Bu Fitriani, yang telah memberikan kita ilmu yang luar biasa. Dan kepada teman-teman yang telah hadir juga terima kasih. Semoga ilmu yang diberikan dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat untuk kedepannya. Sebelum kita masuki sesi dokumentasi, saya sebagai MC pada hari ini, saya memohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu dan teman-teman semuanya. Dan diingatkan kembali untuk para peserta jangan dilupa isi absennya ya. Sekian, baiklah kita masuki sesi dokumentasi. Kepada operator bisa di screenshot. Untuk teman-teman semua bisa di open cam ya semuanya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, saya tutup acara pada hari ini. Sekian, terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. Terima kasih ya semua. Terima kasih juga, Bu. Ibu. Terima kasih semuanya. Makasih banyak Ibu. Ya, izin live ya. Ya, Bu. Ibu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman udah join. Terima kasih semua, izin live. Ya, Bu.